Hingga saat ini supply dari armada-armada yang tersedia ini masih belum cukup juga atau artinya belum terlalu banyak berubah setelah pandemi terjadi? Kalau bicara 2024, artinya ini kita kan sudah sekitar 2 sampai 3 tahun post pandemi ya. Harusnya situasi sudah lebih membaik. Ya, kalau waktu tadi saya keluarkan statement supply and demand itu probably di tahun 2022. Tapi kalau di tahun 2024 ya, mungkin sudah hampir 90 atau 95% itu inventory itu sudah balik ke normal. Jadi di sini memang terutama yang di domestik bukan dari sisi akibat post pandemi lagi, tapi dari sisi domestik ini karena memang terjadi pembiaran adanya konsolidasi market yang dilakukan oleh pihak maskapai. Beda sekali dengan international route. Kalau international route itu pemainnya banyak sekali, sangat fragmented. Jadi pilihan dari sisi customer itu banyak. Sehingga pihak maskapai waktu menentukan harga, itu mereka juga melihat faktor persaingan antara satu maskapai dengan maskapai yang lain. Tapi begitu masuk ke domestic route, situasinya berbeda. Itu ada konsolidasi market. Ini yang harusnya dihentikan oleh pemerintah. Supaya harga bisa turun, lebih affordable untuk market di Indonesia. Baik, artinya langkah pemerintah membentuk Satgas untuk tiket pesawat ini menurut Anda sudah tepat? Saya melihat untuk melakukan perbaikan harga untuk domestic tiket, apakah ada Satgas atau tidak ada Satgas, sebenarnya tidak ada pengaruhnya, Bu Anneke. Ya, yang paling penting itu adalah regulator, dalam hal ini pemerintah, menentukan jangan dibiarkan terjadi market consolidation. Jangan dibiarkan hanya ada beberapa operator saja, dan operator ini akhirnya menentukan harga yang sangat dominan. Tidak ada persaingan. Tapi begitu pemain ini masuk keluar persaingan di level global, belum tentu mereka mampu. Karena mereka terlalu menikmati comfort zone di domestic route. Tapi begitu masuk international route, they cannot compete. Itu yang membuat akhirnya tidak mau memperbaiki diri. Baik, Anda menilai dibutuhkan intervensi sejauh apa dari regulator untuk masuk ke antara maskapai penerbangan domestik ini? Ya mungkin kalau dari sisi yang government punya akses ya memang harus keluar perintah. Harus turun. Bukan himbauan. Tapi kalau yang private sectors ya saya nggak tahu, pemerintah mungkin punya akses untuk itu, untuk memerintahkan mereka untuk turun. Karena kalau sekedar himbauan tidak akan ada membawa dampak penurunan harga air tiket. Baik, artinya Satgas ini menurut Anda tidak akan efektif ke depannya? Tidak akan efektif kalau misalnya tidak ada regulasi yang dikeluarkan yang benar-benar merupakan suatu perintah untuk pihak maskapai menurunkan. Tapi saya yakin juga maskapai akan bilang kita kan kejar profit. Ya. Tapi waktu kejar profit ya harus juga ada pertimbangan-pertimbangan aspek lain. Ya. Yang akhirnya mengakibatkan terjadi pergeseran. Pergeseran dalam hal ini yang saya maksud adalah perjalanan yang domestik, ya, itu akhirnya orang melakukan perjalanan internasional. Karena perjalanan internasional lebih murah dibanding perjalanan domestik. Kalau Kirut misalnya Jakarta Denpasar, Jakarta Surabaya, harga tiketnya bandingkan dengan Jakarta ke Southeast Asia countries, Southeast Asia cities, itu jauh lebih murah. Nah itu kan ada efek seperti itu. Nah ini yang harus di stop. Dan itu bukan regulasi lagi, tapi itu perintah harus untuk udah turunkan. Jangan dilakukan pembiaran adanya market consolidation. Baik, sejauh ini seperti apa koordinasi antara perusahaan-perusahaan tour and travel ke maskapai penerbangan ini sendiri? Apakah memang sudah pernah menyampaikan keluhan ini sebelumnya kepada pihak maskapai? Kalau kami dalam hal ini tidak memiliki authority ya ke mereka ya. Dan kami ini kan pelaku usaha. Situasi apapun kami akan optimalkan untuk menghasilkan bisnis yang menguntungkan untuk stakeholder kami. Namun memang sangat challenging dalam situasi saat ini untuk mengembangkan bisnis untuk yang domestik. Tapi jangan salah, akhirnya domestik ini akan pergi ke internasional dan itulah yang kami garap saat ini. Baik. Apakah Anda menilai mungkin karena ada pelemahan kurs rupiah juga ini yang membuat harga tiket pesawat
domestik semakin mahal? Karena kita tahu ini kan banyak komponen yang dari luar negeri begitu ya, mungkin harus diimpor masuk ke sini, belum lagi harga bahan bakarnya. Kalau traditional pricing, ya, hal-hal yang tadi Ibu Anneke sampaikan, ada pengaruhnya? Iya. Itu yang saya bilang sebagai cost based pricing. Tapi saat ini, ya, pihak maskapai itu sudah tidak menggunakan itu. Ada pengaruhnya, tapi kalaupun toh ada pengaruhnya, tidak akan membuat kenaikan tiket pesawat sangat tinggi. Jadi yang menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat itu bukan karena cost components. Ada, tapi minority. Majority itu adalah pihak maskapai ingin memanfaatkan momentum untuk mendapatkan revenue sebanyak mungkin. Nah, biasanya ini istilahnya itu dynamic pricing. Dynamic pricing itu unlimited itu plafonnya itu. Karena itu benar-benar subject to time of booking dan number of inventory yang left di pesawat tersebut. Itu yang menentukan harga air tiket. Namun, hal ini bisa akan dihentikan kalau seandainya tidak ada yang namanya market consolidation. Tapi kalau misalnya market sangat fragmented, misalnya untuk international route. International route itu kan jumlah airlines maskapai itu banyak sekali. Terjadi persaingan. Jadi pihak maskapai kalau mau melakukan dynamic pricing, mereka juga harus mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh kompetitor. Jadi itu yang akan membuat harga akan tetap selalu affordable. Tapi kalau di domestik, mereka bisa melakukan dynamic pricing karena competition tidak ada. Market dikonsolidasi. Itulah makanya perlunya pemerintah untuk masuk. Berikan perintah, turunkan. Dan tidak perlu satgas untuk itu. Baik, sebelumnya kita tahu juga KPPU pernah mengangkat soal ini begitu. Tapi apakah menurut Anda ini sudah efektif untuk bisa mungkin menyentuh kartel tiket pesawat yang ada di dalam? Mengenai efektiveness dari KPPU, kalau kita lihat resultnya masih terjadi saat ini, ya saya rasa bisa dijawab sendiri. Kecuali memang terjadi penurunan yang signifikan. Tapi saat ini sama sekali tidak terjadi. Baik, apakah Anda menilai pemerintah ini juga kurang memberikan perhatian untuk sektor penerbangan domestik? Sebenarnya lebih tepat kurangnya perintah langsung untuk menurunkan harga ini. Kalau kurangnya ketegasan? Iya, ketegasan. Tapi kalau misalnya hanya himbauan-himbauan sulit untuk